Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran administrasi umum untuk pertemuan yang kedua. Administrasi umum yang kemarin dijelaskan oleh Bu Nur Istiawati. Kali ini saya yang akan menjelaskan. Mungkin ini nanti administrasi umum untuk kelas 11 OTKP dan 11 AKL. Ya, kita belajar tentang administrasi. Itu juga untuk yang anak administrasi perkantoran atau OTKP juga mendapatkan mapel ekonomi bisnis yang akan dijelaskan oleh Bu Nur karena sama mapelnya ya. Kenapa APK dan OTKP dan AKL ini kan sama-sama bismen. Jadi kita sama-sama ya mendapatkan mapel yang sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Ya. Untuk bab 1, ini saya ulang ya karena pertemuan kemarin mungkin kalian masih ada yang kurang paham atau belum mendapatkan slide-nya. Ya. Bab 1 tentang kegiatan administrasi perkantoran. Apa sih administrasi perkantoran itu? Ya, kalau kita melihat ya kehidupan sehari-hari ya di kantor ataupun di perusahaan, instansi pemerintah ya ataupun di mana kita akan melihat orang bekerja. Dan namanya orang atau karyawan yang sedang bekerja ini kan tidak hanya satu. Tapi ada beberapa orang, ya ada beberapa orang yang bekerja. Ini. Jadi di kantor kita tahu bahwa di kantor itu tidak hanya satu orang saja yang bekerja, tapi ada beberapa orang. Ya. Untuk selanjutnya, pengertian administrasi ya awalnya ini berasal dari bahasa Belanda, yang dari kata administratie yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik ya, kegiatan mengetik, kegiatan komputer atau komputerisasi, surat menyurat ya atau juga yang disebut korespondensi. Itu kegiatan surat menyurat. Dan kearsipan atau juga disebut kegiatan filing. Filing itu adalah menemukan kembali arsip yang kita simpan ya. Apabila dibutuhkan kita cepat dan tepat untuk menemukan kembali. Ini adalah kegiatan filing atau arsip. Atau juga disebut pekerjaan tata usaha. Itu kalau administrasi dari bahasa Belanda. Sedangkan administrasi dari bahasa Yunani ini dari kata administrare yang artinya dari kata et ya, et ini artinya pada dan ministrare ini artinya melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Ya, memberikan pelayanan itu kalau dari bahasa Yunani ya. Dari pengertian kedua dari bahasa Belanda dan bahasa Yunani bahwa administrasi ini merupakan pengertian secara sempit. Kenapa dikatakan secara sempit? Karena hanya merupakan kegiatan itu tadi ya, tulis menulis, mengetik, surat menyurat, arsip dan sebagainya. Ya, ini pengertian administrasi secara sempit. Berarti nanti kita bahas pengertian administrasi secara luas. Ya. Ya. Pengertian administrasi secara luas ini adalah administrasi merupakan proses, ya, merupakan suatu proses kerjasama beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Ya, proses beberapa orang ya untuk melakukan kerjasama untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ya beberapa orang melakukan proses kerjasama
ini merupakan suatu proses. Apa sih yang dimaksud dengan proses? Ini butuh pemikiran, ya kan, butuh pelaksanaan sehingga untuk mencapai suatu tujuan. Dan juga di sini juga diperlukan suatu adanya ditinjau dari fungsi, ya, fungsi ini juga ya dilakukan oleh sekelompok individu. Jadi bukan individual, tapi sekelompok individu. Kelompok individu itu berarti kan beberapa orang. Jadi lebih dari satu orang. Untuk apa? Itu untuk mencapai tujuan. Di sini butuh perencanaan, ya, butuh pengorganisasian, butuh menggerakkan, dan juga penilaian atau pengawasan. Ya, ini. Nah, dari pengertian secara luas ini kita akan mendapatkan ya, apa sih syarat-syarat administrasi itu ya. Syarat-syarat administrasi ini adalah yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti kalau 1 orang tidak boleh, ya, tidak akan terbentuk. Dan yang kedua, adanya suatu kerjasama. Ya, baru yang ketiga yaitu adanya tujuan yang akan dicapai. Kalau kita lihat di sini ya ada gambar, ini adalah suatu administrasi secara luas. Jadi kita ulang bahwa apa sih syarat terjadinya administrasi? Itu terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya suatu kerjasama, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Ya, ini mungkin di minggu kemarin sudah dijelaskan, ini saya hanya mengulang. Ya, mungkin kalau nanti ada yang belum mendapatkan slide-nya ya, mungkin karena kan belum mendapatkan buku kalian semuanya. Sudah ada bukunya atau belum? Belum ya, Bu Nur? Belum ya? Belum ada, ya kan? Belum ada. Jadi ini nanti kalian ya tulis dirangkum ya, dirangkum kembali atau dicatat di buku tulis. Dan buku tulis tidak boleh digabung ya. Administrasi umum tetap administrasi umum, ekonomi bisnis, dan produktif yang lain tidak boleh digabung. Bukan berarti bukan produktif pelajarannya, jadi saya jadikan satu, nanti kalian bingung. Karena nanti sampai di kelas 3 pelajarannya itu produktif ada terus, tapi tidak boleh digabung. Ya, nanti kalau ujian kalian nanti akan bingung. Ya, itu. Nah. Nanti kalau ada pertanyaan, ya nanti kan ada praktek ya, praktek kita bertemu atau nanti misalnya ada tugas, bisa kalian tanyakan di lewat Google Classroom atau lewat WA. Ya, untuk sementara sampai di sini dulu pertemuan kali ini ya. Kalau ada kata yang salah atau kurang jelas, mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi pada saat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dibaca apa umur? Sudah 10 menit buat guru. Apa tak lanjut mau? Lagi. Biasanya dipecat